Ya, kegiatan pada hari ini silahkan ketua kelasnya siapa? Ketua kelasnya? Ya, silahkan dipimpin berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan. Untuk mari pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Ya, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Iya. Ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk? Vinanda, Satrio. Vinanda kenapa? Sakit. Sakit. Satrio? Sakit. Sakit juga. Terus siapa lagi? Devi. Kenapa Devi? Sakit. Sakit. Terus? Sudah ya. Oke, nanti saya absen. Oke. Untuk hari ini kita akan mempelajari materi tentang gambar bentuk ya. Nah, tapi sebelum saya masuk ke materi gambar bentuk, kira-kira menurut kalian gambar bentuk itu apa? Ada yang tahu atau tidak? Saya, Pak. Ya. Gambar bentuk itu menurut saya menggambar dengan mencontoh benda-benda yang ada di sekitar kita. Ya, betul ya. Jadi gambar bentuk itu adalah menggambar dengan mencontoh model-model atau barang-barang yang ada di sekitar kita. Banyak sekali barang-barang yang bisa dijadikan model untuk menggambar bentuk ya. Kira-kira benda apa saja yang bisa dijadikan model untuk menggambar bentuk? Mangkok, terus tremos, terus teko, terus piring, buah juga bisa, terus gelas, terus kursi, dan banyak lagi ya. Jadi gambar bentuk itu mencontoh benda-benda apa saja yang bisa dijadikan model sebagai menggambar bentuk seperti itu ya. Bisa benda ya. Nah, oke. Untuk pembelajaran pada hari ini nanti saya membuat tujuan pembelajaran ya. Yang pertama adalah peserta didik mampu menganalisis materi gambar bentuk dengan baik ya. Yang kedua, peserta didik mampu menerapkan teknik gambar bentuk dengan menggunakan media pensil 2B sesuai dengan prosedur yang tepat ya. Terus yang ketiga, peserta didik mampu membuat gambar bentuk dengan mencontoh model benda menggunakan pensil 2B. Jadi pembelajaran pada hari ini nanti untuk jam pertama ini saya akan menjelaskan berbagai macam teori, konsep, teknik-teknik, jenis ya yang termasuk di dalam gambar bentuk. Nanti dilanjutkan jam keduanya kita praktek menggambar bentuk ya dengan media yang sudah kalian siapkan ya, buku gambar, pensil 2B dan lain sebagainya. Oke, kita awali dengan pengertian menggambar bentuk ya. Tadi sudah disebutkan oleh salah satu teman kalian bahwa menggambar bentuk ini adalah menggambar dengan mencontoh benda-benda yang ada di sekitar kita. Ya, bendanya itu beraneka ragam. Nah, di sini ada contoh ya, ada karya gambar model dengan mencontoh media karya keramik ya, seperti teko ya, terus seeng ini ya. Terus ada kubus ya, terus juga ada gambar-gambar buah-buahan dan benda-benda seperti itu. Nah, itu gambar bentuk. Nah, sebenarnya menggambar bentuk ini adalah konsep dasar bagaimana kita menciptakan karya seni rupa dua dimensi secara indah. Karena karya-karya seni itu kan awalnya dari mencontoh benda aslinya. Tetapi kalau gambar bentuk ini harus betul-betul mencontoh secara bentuk, proporsi, ya, pencahayaan atau mungkin warna dengan tepat. Karena kita masih tahap belajar, ya, menciptakan karya seni. Jadi yang harus kalian kuasai adalah bentuk yang sebenarnya seperti itu. Nah, itu gambar bentuk. Benda kubistis itu salah satunya ada meja, ada kursi, ya, ada box, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu juga bisa kalian gunakan sebagai model dan dalam proses menggambar bentuk.
Seperti itu ya. Jadi untuk ragam objek yang pertama adalah bentuk kubistis. Yang kedua adalah bentuk silindris. Ya. Bentuk silindris ini biasanya bentuknya oval ya, seperti contoh ada piring, ada gelas ya, ada botol. Kita lanjutkan ke teknik menggambar bentuk. Nah, teknik menggambar bentuk ini hampir sama seperti teknik berkarya seni rupa 2 dimensi ya, hampir sama karena menggambar bentuk ini termasuk karya seni rupa 2 dimensi. Jadi teknik-tekniknya itu sebagian besar hanya menyapukan media di bidang datar ya. Nah, yang pertama itu ada teknik linier ya. Teknik linier itu adalah teknik yang menekankan pada garis. Nah, ini biasa digunakan untuk menciptakan karya 2 dimensi seperti kartun, seperti komik, ya, doodle art dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah kita membahas tentang prinsip menggambar bentuk ya. Nah, prinsip ini adalah kaidah-kaidah yang harus kalian perhatikan dalam membuat karya seni apapun. Yang selanjutnya adalah unsur-unsur seni rupa. Mungkin kalian sudah mengetahui ya bahwa unsur seni rupa itu pasti selalu ada di dalam karya seni, pasti selalu ada. Jadi unsur seni rupa ini adalah perwujudan dari sebuah karya seni. Ya, nggak mungkin di dalam sebuah karya itu tidak ada unsur-unsur seni rupanya. Pasti ada. Oke, kita lanjut ke media yang disiapkan ya. Jadi nanti kalian menyiapkan media yang pertama kertas gambar ukuran A3, terus pensil, terus penghapus ya, dan model benda yang nanti akan kalian contoh. Seperti itu. Oke, tahapan yang pertama ya. Tahapan yang pertama yang harus dilakukan adalah pengamatan. Apakah di bagian kesatuan ya, atau besar kecilnya, atau keseimbangannya, itu silahkan diperhatikan lagi. Saya yakin kalian kelas 12 itu bisa menggambar yang jauh lebih baik dari kelas 10 dan kelas 11. Saya yakin sekali. Ya, gitu. Di sini nanti sebelum kalian membuat gambar bentuknya, nanti saya akan mendemonstrasikan sebentar ya bagaimana cara membuat gambar bentuk ya. Nah, jadi seperti ini. Tadi tahapannya yang pertama adalah pengamatan ya. Nah, nanti kalian buat teknisnya di kertas gambar ukuran A3 ya, dengan posisi landscape ya, atau tidur ya. Landscape ini ukuran A3 ya. Nah, nanti tidak perlu digaris tepi. Nah, ketika kita susah untuk menggambar, kita bisa dibantu dengan yang namanya kerangka ya. Nah, kerangka ini adalah untuk mencari bentuk yang paling mendekati. Oke, seperti ini ya, contoh ya. Nah, jadi perhatikan unsur-unsur prinsip-prinsip gambar bentuknya yang tadi sudah saya jelaskan ya, antara perspektif. Perspektif itu jauh dekatnya objek ya, terus pencahayaan. Nanti pencahayaan, untuk pencahayaan itu nanti kalian tentukan ya dari arah kanan atau dari arah kiri. Ya, kalau dari arah kanan berarti otomatis bagian sini yang diarsir. Oke, sudah jelas? Ada pertanyaan nggak? Apanya? Teknik gambarnya. Pakai teknik arsir. Ya, teknik arsirnya bebas. Tadi bisa yang satu garis, satu arah, bisa yang menyilang, bisa yang melingkar. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada silahkan mejanya posisinya diganti melingkar ya, sedikit melingkar. Nanti saya akan posisikan model di tengah. Nanti kalian bisa mengamati sesuai dengan sudut pandang kalian masing-masing. Seperti itu. Ya. Oke.
Ya, terima kasih kalian sudah mencoba membuat karya seni gambar bentuk dengan media pensil dan kertas gambar. Nanti silahkan kalian lanjutkan ya, di pertemuan kedua. Di pertemuan kedua diharapkan nanti kalian bisa menyelesaikan selama 2 jam pelajaran. Nanti di jam terakhir nanti kita kumpulkan ya tugasnya seperti itu. Nah, sebelum kita menutup kegiatan pada hari ini, menurut kalian kira-kira bagaimana perasaan kalian setelah membuat karya gambar bentuk ini? Susah. Terus? Senang nggak? Senang. Bebas nggak? Bebas ya. Terus kendalanya apa yang dihadapi? Pada proses apa kendalanya? Proporsi ya, penentuan proporsi, tinggi rendah, besar kecil. Terus apa lagi? Gelap terang. Terus penempatan objek ya? Ya, kesatuan, keseimbangan juga ya, terus saja. Ya nggak apa-apa, itu sebagai proses dari pembelajaran kita ya, yang bisa nanti kalian bisa kembangkan sendiri teknik-teknik itu ke karya-karya seni yang lain seperti itu. Oke ya, maka dari itu untuk mengakhiri ya kegiatan pada hari ini, silahkan ketua kelasnya siapa? Ketua kelasnya? Ya, silahkan dipimpin berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan. Siap gerak untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Marilah kita berdoa untuk kemudahan dan nanti berdoa mulai. Doa selesai. Pada waktu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pulang ya, hati-hati di jalan dari saya. Sampai di sini dulu. Besok pertemuan selanjutnya kita bertemu kembali. Gitu ya. Oke, selamat sore semuanya. Sore, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke.